Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 manajemen risiko akan mempresentasikan kerangka kerja manajemen risiko. Dan berikut anggota dari kelompok kami. Saya Febri Bagus Satria Bakti dengan NIM 2008 1020 1120. Saya Karina Sulisya Putri Anissa dengan NIM 2008 1020 1121. Selanjutnya. Saya Nyata Excel Ramadan dengan NIM 2008 1020 1128. Saya Aditya Fajri Ilhamsyah dengan NIM 200810201 133. Saya Muhammad Jawad dengan NIM 2008 1020 1138. Saya Vivi Nuraida dengan NIM 2008 1020 1154. Dan saya Rindiani Safitri dengan NIM 2008 1020 1158. Kerangka manajemen risiko. Dalam hal organisasi, kerangka kerja manajemen risiko bisa diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan organisasi untuk mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan yang semuanya dilakukan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Next. Kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor kepemimpinan dan kerangka kerja. Kepemimpinan perlu dijabarkan dalam kerangka kerja dengan faktor yang dapat memperkuat penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Yang pertama, manajemen risiko menjadi bagian dalam strategi organisasi. Organisasi yang berjalan dalam rangka manajemen risiko tidak takut untuk mengoptimalkan risiko untuk mencapai tujuannya, memilih aktivitas yang beresiko cukup tinggi, tapi dapat memberikan hasil yang besar. Dari keberanian pemimpin untuk tidak selalu bermain di zona aman dan mengambil risiko yang telah diperhitungkan demi mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Jadi, manajemen risiko ini merupakan strategi dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, ada komitmen dari tingkat kepemimpinan tertinggi untuk penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi akan semakin besar kemungkinannya untuk menunjukkan hasil jika diterapkan secara konsisten dan dalam jangka panjang. Karena itu, organisasi perlu menyediakan pendanaan jangka panjang untuk penerapan manajemen risiko. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan dengan memasukkan pendanaan manajemen risiko dalam strategi keuangan organisasi. Yang ketiga, organisasi memiliki model untuk koordinasi dan integrasi manajemen risiko dalam segala level dalam organisasi. Ada banyak model untuk koordinasi dan integrasi penerapan manajemen risiko. Model apapun yang digunakan sebaiknya memanfaatkan hubungan dan koordinasi antar bagian yang sudah ada untuk menghindari kerja ganda dalam organisasi dan ekosistemnya. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan dengan adanya struktur manajemen risiko dalam organisasi dan antar organisasi dan pemangku kepentingan dalam ekosistemnya. Yang ketiga, setiap individu dalam organisasi bertindak dalam kerangka kerja manajemen risiko.
Organisasi membangun dan mengembangkan budaya sadar resiko dengan memastikan bahwa anggota organisasi baru paham akan budaya sadar resiko. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan dari pengetahuan akan resiko menjadi salah satu syarat dalam memilih karyawan. Bukan hanya untuk karyawan level manajerial dan penyedia, tapi juga untuk staf. Yang kelima, pimpinan puncak adalah pengarah dan pendorong budaya resiko. Membangun budaya sadar resiko yang mengakar di seluruh organisasi sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sehingga perlu arahan dan dorongan dari pimpinan puncak. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan oleh terasanya budaya sadar risiko itu dalam organisasi, di mana pimpinan mendorong bawahannya untuk selalu sadar risiko dalam setiap aktivitasnya, dan menyediakan waktu untuk memberikan arahan dan berdiskusi dengan bawahannya untuk meningkatkan kesadaran risiko. Selanjutnya, integrasi. Integrasi dalam manajemen risiko berarti manajemen risiko itu menyatu sebagai suatu kesatuan dalam organisasi. Sehingga integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pentingnya prinsip terintegrasi. Yang pertama, menyatu dengan proses bisnis terkait. Yang kedua, diperoleh kejelasan tanggung jawab terhadap pemilik risiko. Yang ketiga, sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Yang keempat, membantu menyusun prioritas tindakan atas proses terkait. Yang selanjutnya, membantu pemilihan alternatif tindakan yang mungkin akan terjadi pada suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, membantu proses pengambilan keputusan. Next. Next dong, next. Next dong, next. Oh ya udah. Selanjutnya adalah desain. Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum membuat suatu objek, sistem, komponen, dan struktur dari manajemen risiko tersebut. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal. Yang pertama, pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya. Yang kedua, penegasan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat adalah alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, penyiapan komunikasi dan konsultasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah implementasi. Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen dilakukan setelah desain manajemen dibentuk atau dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko membentuk sebuah bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Dalam kerangka implementasi ini dilakukan penetapan plan, do, check, and act, yaitu dengan melakukan yang pertama, perencanaan kerangka kerja manajemen risiko, penerapan manajemen risiko, kemudian monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko, terakhir perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secara berkelanjutan. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko mencakup pengertian mengenai organisasi dan konteksnya, menentukan kebijakan manajemen risiko, menetapkan akuntabilitas manajemen risiko, dan menentukan mekanisme komunikasi baik internal maupun eksternal. Sebelumnya, dalam melaksanakan
kerangka kerjanya untuk mengelola risiko organisasi harus pertama menetapkan waktu yang tepat dan strategi untuk menetapkan kerangka kerja. Kemudian menetapkan keputusan dan proses manajemen risiko ke proses organisasi. Yang ketiga, harus mematuhi persyaratan hukum dan peraturan. Yang keempat, memastikan bahwa pengambilan keputusan termasuk dalam pengembangan dan penentuan tujuan sejalan dengan hasil dari proses manajemen risiko. Yang terakhir, menahan informasi dan sesi pelatihan. Next. Kemudian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi dalam kerangka kerja manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Proses evaluasi terdiri dari pemantauan, kajian, dan asesmen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka manajemen organisasi hendaknya melakukan yang pertama, menetapkan ukuran kinerja. Yang kedua, mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal. Yang ketiga, meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Yang keempat, memastikan apakah kebijakan risiko dipatuhi, memantau bagaimanakah penerapan rencana manajemen risiko, dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan risiko secara berkala. Yang terakhir adalah memantau efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan merupakan prinsip yang untuk meningkatkan efektivitas kerja manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara konsisten adalah suatu siklus berkesinambungan dengan menerapkan metode PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Perbaikan yang dilakukan organisasi bersifat terus-menerus, konstan, dan reguler dengan melibatkan seluruh elemen organisasi di berbagai tingkat. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan variasi, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Menurut ISO 3100, manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pelajaran dan pengalaman. Perbaikan berkesinambungan dapat dilakukan pada 3 tingkatan berbeda, yaitu manajemen, grup, dan individu. Pada tingkatan manajemen, implikasi perbaikan pada strategi organisasi, level kelompok mencakup pekerjaan, penyelesaian masalah pada skala yang lebih luas. Sedangkan pada level individu, perbaikan berupa pekerjaan rutin sehari-hari. Setiap pemimpin perlu mengevaluasi organisasinya dengan membuat program monitoring dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan ciri-ciri perbaikan secara berkesinambungan antara lain. 1. Setiap individu menunjukkan kesadaran dan pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. 2. Para karyawan menggunakan tujuan strategis organisasi untuk fokus memprioritaskan aktivitas perbaikan. 3. Pekerjaan berbasis teamwork dikembangkan.
Yang keempat, penilaian risiko yang terus-menerus terhadap organisasi. Kelima, setiap level manajemen berkomitmen aktif untuk melakukan perbaikan secara kontinu. Yang keenam, karyawan belajar dari pengalaman dirinya sendiri dan orang lain, baik yang positif maupun negatif. Yang ketujuh, pembelajaran individu maupun kelompok dikembangkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.